Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction Death Tamago Reincarnated as a Slime yang season 3 episode ke-20. Jadi di episode yang kemarin tuh kayak masih pembukaan acara festivalnya gitu. Dan kayak banyak tamu-tamunya Rimuru yang datang termasuk Raja Iblis itu. Kayak si Milim sama siapa yang jadi bawahannya Milim itu? Si Frey sama satu lagi Karion. Nah, itu mereka datang semua ke Tempest. Terus juga ada satu lagi kayak tamu nggak diundang. Gue nggak tahu sih sebenarnya dia diundang atau enggak, kayak yang cewek si Maria Bell ya. Gue masih nggak terlalu paham deh si Maria Bell ini sebenarnya dari kerajaan mana dan dia ini sebenarnya punya masalah apa gitu sama Rimuru. Setahu gue kan dia kayak dari kelompok pedagang gitu ya. Jadi tuh dia kayak merasa terancam karena negaranya Rimuru kan makin maju. Terus dia kayak takut kalau negaranya dia tuh bakalan tersaingin gitu loh sama kemajuannya yang ada di Tempest ini. Makanya dia kayak nyelidikin Rimuru. Cuman kalau misalkan dari yang gue lihat, kalau dia sampai kayak manfaatin gereja suci barat yang kayak episode kemarin, itu kan kayak idenya dia juga kan yang manfaatin gereja suci barat yang dari 7 Luminus ya. Bukan 7 Luminus, 7 apa sih tuh yang namanya yang pakai putih-putih, gue lupa namanya. Pokoknya yang manfaatin 7 orang itu kayak ngehasut si Hinata, kan berarti emang niatnya dia tuh pengen musnahin Rimuru, ya kan? Jadi kayak gue makin penasaran sih sama niat utamanya yang cewek kecil itu tuh apa datang ke sini dan kenapa gitu dia pengen bermusuhan sama Rimuru. Kenapa mereka nggak mikir buat jalin kerja sama aja gitu? Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton episode yang berikutnya. Oke, langsung aja kita tonton The Tamago Reincarnated as a Slime yang season 3 episode ke-20. Let's play. Berani-beraninya dia ngatain tua. 失礼なことを言うなよ。その人もしずたった1ヶ月でしず先生より強くなったっていう。先に言っておいて。Dia udah salah ngomong. Terus minta tolong Hinata buat nyagin anak-anak ini gitu. Langsung akrab ya mereka. Ya, beli yakisoba. Oh iya, dia datang. Berarti Raja Iblis yang lainnya juga pasti bakalan datang dong. Oh, dia nampilin inian musik kayak orkestra gitu. Hiburannya boleh juga ya. Kan enak ya ngelihatnya kalau manusia sama monster-monster ini kayak akur satu sama lain gitu. Iya, senang ngelihatnya. Uh? Cantik banget mereka berdua di sini. Yun. Jago dia. Kelihatan anggun banget ya Sion di sini.
Dia udah datang nggak bilang-bilang apa dia datang? あの音色、奏者が人であれ魔物であれ、何の違いがあるというの。音楽は芸術は様々な垣根を取り確かに存在するのだとは Kayak semua ras tuh bisa bergabung gitu loh, nggak perlu ada permusuhan. 美味しいものはね国境を午後からは技術発表会である Oh, udah jadikah keretanya? Apa itu masih miniaturnya ya? 適する薬効と申せましょう。みんな退屈そうだな を変えまして、 Coba iya dibikin percobaan aja. としましょう。 誰かこの質問にお答えいただけるでしょうか。 ヒポクテソの Apa bisa benerin pedang juga? ているのか。回復薬の適用範囲か確かに面白いな多分だが意志があるかどうかだ国のあるなしがその違いであると推測しますもないただの物質なんだからとか言ってまさかこそが新たな発見の入り口となるのです。ですよ。ですが、愚かなのは私の方。 Apa bisa? 壊れすぎて剣持ったようです。 Wah, bisa dong. には至らぬものの、折れた剣は確かに修復の兆しを見せました。長く愛用しているような一定以上の成長を見せた武具に限るようです。我が輩には野に生える草木に意志があるとは思いませんでした。はそこでドライアドの存在を思い出しました。今は意志弱き草木であろうと。 Mereka dari tanaman ya awal mulanya. 示すのはマソと馴染みのあるものばかり。あれ、私も疑問に思いました。マソとは何なのかと。クテソ、こちら Mereka pintar, cocok jadi peneliti. そうです。我々はどうだったでしょう。どうもこうも希少な薬草と。 ヒポクテ草からマソを抜いたものと雑草の組織構造は一致。濃度が高い場所に生息するのではなく、マソの濃度が高いがゆえに突然変。大発見ではないか。このようなとふさわしき場所、それこそ学会で発表すべきでしょう。ドラが封印された場所に最初からヒポクテ草が群生していたとは思えないからな私が抱いたマソとは何なのかという疑問については、大いなる知恵が集うこの地にて答えを求め続けることを約束し、を終えようと。 Gue masih penasaran gimana kabar si keretanya itu. これからますます多くの学者が集うようになるだろう何しろマソが豊富毎度あり。 Nah ini, yang anak kecil cewek ini. んでるか Dia cuma menikmati festivalnya doang gitu, nggak ngapa-ngapain yang cewek tadi itu. 食ってばっかだな Tapi gue kayak masih curiga deh sama niatnya si Mariabel itu. アルノーたちがあなたを探してたわよ大事
さて Akhirnya. 不可侵条約を締結。足りないって何がだ？そんなもの決まっておろう。しないという条約では Suara 交 apa? 流できぬで。購入したいなとは思ってるけど、距離の問題がね。見くびっておったわ。先ほどの演奏は見事であった。音楽を継承しつつ新たな創作に励んでおるのだが。 Kayaknya Luminous juga butuh hiburan deh dia. いいな、願ってもない話だよ。あの技術発表もなかなか面白い。 Oh, jadi bawahannya Luminous mau semuanya diarahin ke Tempest semua gitu ya, buat saling belajar. 技を授けようではないか。技？やるぞ。何それ、すごそう。それってどういう？もしできるようになるという技じゃよ。 Oh, これは言うならば貴様への礼なのじゃからな。約成立じゃな。尊重の費用を理解しました。相手が増えそうだ。ところでリムルよ。 oh iya kah? Oh iya yang si Mariabel tadi. 2. ふぬけて油断しておらぬならそれでいい。 Satu lagi siapa? しめぬようせいぜい心がける。 Oh, apa si Yuki yang satu lagi? Kayak dia nutupin auranya dia gitu. Dengan pura-pura ramah. まさか偽名のつもりなの？それより回復薬が効かない体質だし、それはマスを分解してしまうからなのよ。海を渡った時点で何らかの影響は受けているんでしょうね。実際確かに体の成長は止まっているけどさ。それにしてもリムルつらが自主的に研究しているようだよ。俺も今日 Iya, dia aja baru tahu. 知らずに各国の重鎮の前で発だよ。 Rimuru terlalu ngebebasin bawahannya sih sebenarnya. リムルさんってすごいよほん。たまにあなた Ah, tapi gue yakin satu lagi si Yuki. Yang satu yang cewek itu Mariabel, satunya si Yuki. Gue yakin banget. を求めて殺到しておりまして。私が賠償金としてファルムス王国から徴収した正金貨1500。 100回祭りをやったってお釣りが貨幣としては使えません。王国が発行している世界共通通貨ではない。 Mereka pakai mata uang ya. おかしいと気づいた時にはもう後の祭り。経済力はあっても信用がない。 Mata uangnya berbeda nggak sih cara pembayarannya kayaknya ya? Iya ya, mata uang yang mereka kenal, nggak mau dengan mata uang asing. Diablo selalu kelihatan serius ya akhir-akhir ini. Apa jangan-jangan ini rencananya yang cewek kecil itu yang Mariabel itu? Kan dia dari pedagang juga kan? 我が国独自のルールだと説明しても簡単には納得しても Nah, ya mungkin bersekongkol sengaja. 仕掛け人は評議会のものかな。 Iya, kayaknya sengaja dia mau ngejatuhin Tempest. こちらのルールを押し付けるわけにはいかないのですね。 Repot deh, bingung jadi harus gimana ya? 仲良くしたいと考えている俺たちにとって。サリオン、ブルムンド、ロアルゴン、ファルムス、
権を作り上げるのですよね。その中心にあるのでは？ Iya juga. だったらなぜ我々の邪魔をしよう？ Bener juga sih. 得ではないか。お前本当 Sion udah makin dewasa ya, makin pinter dia. そして2つ以上の集団が隣接した場合、そして今回の場合、 Iya itu dia. Makanya tadi alasan yang cewek itu datang ke sini tuh karena takut dia. 愚かな支配層なまえばいいでしょう。 第二章 Gue seneng banget kalau Diablo udah mulai marah. 支払い期限はいつだ？はい、彼らも祭りを楽しんでくれているよ。いやはあと2日か。 Ya ampun singkat banget cuma 2 hari. 損をしよう。払うという Rugi nggak nanti lu? ですが、それには断固 Iya rugi nggak sih nanti? なん Iya, lu takut diremehin nantinya. Setuju. 商人を相手に弱みを見せるととことんまでしゃぶり尽くされるか。もらうまで Iya, betul. 難しく考え Bikin aturan di negara lu sendiri lah. 了解。そうか、ミョルマイル君。それに君たちも Mau kemana? 夜の祭りに繰り出すんだよ。 Oh, ミニマルなんて uang mulu yang ada di otaknya ya. 証拠のミョルマイルお相手いたしますぞ。 Suna ini marah. お兄様方も。そうして Akhirnya kita ngelihat kolosiumnya ya. 国際2日目。 Ada Diablo juga di situ dong. Cepet banget habisnya. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-20 dari Datamago Reincarnated as a Slime yang season 3. Menurut gue di episode ini seru banget karena kita kayak dijelasin tentang siapa yang mencari masalah sama Rimuru. Dan gue yakin orang yang nyari masalahnya itu yang si cewek yang tadi pendek itu loh. Namanya tuh Mariable bukan sih? Kalau misalkan gue salah sebut nama, boleh banget di komen di bawah kasih tahu ke gue namanya dia yang sebenarnya itu siapa. Dan kan waktu itu kalau nggak salah dia kayak kerja sama yang gereja suci barat itu kan, kayak yang tadi gue bilang pas di awal. Karena mereka takut ngerasa negara Tempest sih bakalan nyaingin mereka gitu loh dalam perdagangan gitu lah ya. Karena kan si Tempest ini posisinya ada di tengah-tengah gitu. Jadi tuh kayak bagi negara mana aja yang mau berpergian tuh pasti mereka bakalan ngelewatin Tempest. Beneran kayak jadi pusat kota gitu loh si Tempest ini. Dan mereka tuh takut dengan Tempest yang jadi pusat kota dan menjalin kerjasama sama banyak negara lain. Kayak takut merasa tersaingi gitu dan mungkin takut ngalamin rugi atau kayak gimana ya. Harusnya sih kalau misalkan emang dia pinter, harusnya dia kayak negara-negara yang lain gak sih kayak jalin kerjasama sama Rimuru. Jadi kayak hasilnya bagi dua gitu, bagi keuntungan gitu kan. Bukannya malah mau ngerusak reputasi Tempest atau kayak mau ngejatuhin negaranya si Rimuru ini. Harusnya sih gak kayak gitu ya. Cuma ini kayak masih belum kelihatan jelas aja ya si cewek yang kecil itu. Dia belum benar-benar nunjukin kalau niatnya dia itu apa datang ke Tempest. Jadi kayak selama ini tuh dia cuman kayak datang nikmatin festival, kayak cuma jadi pengamat gitu doang loh. Tapi gue yakin semua rencananya itu udah dijalanin gitu sama dia. Termasuk yang masalah transaksi keuangan ini. Karena menurut gue ini negaranya Rimuru, ya itu udah haknya Rimuru kalau dia punya aturan sendiri soal transaksi pembayarannya kayak gimana. Ya kayak kita aja nih ya, misalkan kita kalau mau pergi ke luar negeri atau apa kan pasti mata uangnya beda-beda. Dan kita kan kayak perlu menukar mata uang kita supaya bisa digunakan di negara tersebut kan. Nah jadi harusnya sih sistemnya juga sama di sini. Kalau misalkan emang dia mau berbelanja di tempatnya Rimuru, ya dia harus ngikutin mata uang dan aturan yang ada di Rimuru. Jadi kayak biar mereka juga nggak ngeremehin Rimuru atau ngegampangin negara Tempest sih. Menurut gue kayak gitu. Terus juga gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakalan kayak gimana. Karena festival yang bela dirinya udah dibuka. Jadi kayak gue gak sabar banget mau ngelihat pertarungannya si Rimuru sama yang pahlawan kilat itu. Sehebat apa sebenarnya pahlawan kilat itu.
Dan kalau misalkan ditonton sama banyak orang kayak gitu sih, pastinya bakalan seru banget ya. Dan tadi juga ada Diablo di tengah-tengah yang Colosseum itu, dan gue harap nanti Diablo juga bakalan ngelawan orang sih yang kayak entah nantangin Tempest atau apa. Kayak gue kangen gitu ngeliat si Diablo ngeluarin kemampuan atau skillnya. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.